Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi seperti biasa, program Catatan Muti hari ini. Seperti biasa, Minggu jam 16. Saya akan selalu menghadirkan seseorang yang inspiratif dan memotivasi kita untuk terus melakukan perubahan. Hari ini tamu saya adalah Pak Thomas Ardian Siregar, SIP MA. Beliau adalah fungsional diplomat madya di Kementerian Luar Negeri. Saya sedang menunggu jaringan, menunggu dengan Pak Thomas Ardian Siregar. Semoga kita sedang menunggu. Halo Ibu. Iya. Baik teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang sesuatu yang sangat inspiratif, inspiring story dari seorang diplomat. Nah, halo Ibu, Pak Thomas. Nah, ini Pak Thomas sudah ada. Sip. Baik teman-teman, hari ini narasumber kita adalah Pak Thomas Ardian Siregar. Nah, Bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Matia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang Pak di program ini. Iya, iya. Baik. Pak Thomas, program ini memang program setiap minggu. Jadi di mana saya mengundang beberapa narasumber yang berbagi kisah inspirasinya agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan juga mahasiswa. Biasanya suka ikut gabung juga di sini, teman-teman dosen dan semua rekan-rekan di Instagram gitu, seperti itu. Baik, Pak Thomas, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya tentang aktivitas sekarang, Pak Thomas. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, Pak Thomas ya. Ya. Baik, ya. Silakan Pak Thomas. Aktivitas sekarang bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Mutia. Pada rekan-rekan semua, nama saya Thomas Siregar. Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Ya, seperti yang lainnya juga memang karena sekarang ini di tengah pandemi, saya ya di Kementerian Luar Negeri juga menjalankan mekanisme work from home ya. Jadi hari-hari ya paling nggak seminggu sekali saya cuma masuk kantor. Iya. Dan kita juga sebenarnya juga kita juga didorong kalau memang tidak perlu masuk kantor malah dianjurkan tidak kerja di kantor. Jadi kita lebih di rumah. Di rumah saja ya Pak ya. Tapi sejauh ini memang tidak ada hambatan ya Pak ya untuk bekerja di rumah gitu, seperti itu ya Pak? Sejauh ini enggak ya. Mungkin saya kira seperti sama-sama ini jadi ya kita hanya merubah format kerja kita aja. Jadi sekarang kita kayaknya banyak lewat laptop ya. Oh iya betul, lewat online semuanya ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Pak ya, sehingga kita bisa bekerja secara normal lagi, datang ke kantor, seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya karena memang jujur aja memang melelahkannya, mungkin semua juga sama merasakannya ya, yang melelahkan ini. Iya. Ini kita banyak ke ini ya, banyak ke ke laptop, jadi radiasinya lebih banyak ya. Betul, iya betul. Semua pasti efeknya ke mata ini ya Pak ya, karena kita harus bentar ke online, ke Zoom, meeting dan sebagainya gitu. Iya. Baik, iya Pak Thomas. Pak Thomas, saya selalu pada di awal selalu menanyakan karena saya selalu pengen penasaran sekali kalau untuk di dulunya gitu, seperti itu. Mungkin Pak Thomas bisa cerita dulu di awal tentang masa sekolah atau masa sekolah sampai kuliah gitu, seperti itu Pak Thomas. Sebentar Pak Thomas, saya ingin menyapa dulu Ibu Virgiana Thomasir ini yang selalu hadir di acara ini. Beliau dari Jerman, luar biasa, langsung selalu setia di sini. Baik, silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Bu. Baik,
tadi Bu Mutia minta saya untuk menjelaskan mengenai dari mulai sekolah ya, cukup panjang Iya, sebenarnya ya. iya, iya. Mungkin saya dari SMA aja mungkin Bu ya, supaya nggak terlalu panjang dari SD ya. Baik, iya, Saya kira iya. SMA cukup ya. Iya. Ya, saya menamatkan SMA saya di Bandung karena kebetulan ayah saya tugas di Bandung. Saya selesai dari SMA 8 Bandung, kemudian saya melanjutkan ke apa namanya, ke Universitas Pajajaran, Mhm, jurusan Hubungan Internasional. mhm. Setelah Iya. itu saya selesai tahun 94, Mhm. eh, 4 saya selesai tahun 94, saya mencoba melamar ke Kemlu, tapi waktu itu Kemlu belum buka Hmm. pendaftaran Bu. Itu Iya, iya. ada pengaturan semacam kayak zero apa namanya zero penerimaan, jadi tidak ada Mhm, mhm. penerimaan hari. Jadi saya Iya. masuk Kemlu, setahun setelah itu saya baru masuk Kemlu. Mhm, Jadi 6 lah saya efektif mhm, mulai menjadi mhm. negeri di Kementerian Luar Iya, Negeri. iya. Iya, iya. Nah Jadi 96 kemudian mhm, saya eh, iya. 96 saya menjalani pendidikan diplomatik Mhm, hampir hampir 1 tahun di sana. Kemudian, nah pada saat itu yang seharusnya waktu giliran penugasan mhm. itu pas kebetulan kita kena krisis moneter Bu, krisis ekonomi waktu itu. Oh, tahun 98, 97 ya, Pak ya? 98. Ya, ya, jadi akhirnya saya seangkatan dengan teman-teman saya semua, kita berpikiran daripada kita nunggu-nunggu nggak jelas kapan kita penugasan, Mhm, akhirnya saya cari sekolah. mhm. Saya dapat Mmm. beasiswa dari Oh, Australia, ya, mhm, dari AusAid. Waktu itu saya mhm, alhamdulillah terima di Monash University. mhm. Iya, iya. Saya ambil jurusan apa namanya Foreign Affairs and Trade. Mhm. Iya, iya, iya. Pak Thomas, berarti ketika lulus dari S1 dari Unpad itu langsung memang ini ya Pak ya, memang udah dari keinginan dari dulu ingin bergabung di Kemenlu gitu ya Pak ya untuk jadi diplomat seperti itu ya Pak? Mhm. Sebenarnya enggak juga sih Bu. Jadi waktu Iya. ya itu semua semua berproses ya saya kira ya. Mhm. Jadi pada saat malas waktu saya masih kuliah di HI Unpad, saya nggak kebayang malah mau masuk Kemlu. Mhm. Karena Iya. dengar aja, karena gini, mungkin dasarnya gini, saya kan SMA-nya juga kebetulan fisika, Iya. jurusan IPA. Jadi apa namanya HI itu pilihan ketiga malah sebenarnya. Pada Mhm. saya Iya. UMPTN waktu itu saya ambil 2 jurusan, pertama itu jurusan di Mhm. ITB, ada yang masuk, yang Mhm. jurusan ketiga masuk yang jurusan sosial. Nah, Oh, iya. baru pada saat selesai selesai kuliah baru kita sama-sama Mhm. teman-teman semua, kita mana nih jurusan HI kan, Mmm. akhirnya ya baru pikir, oh Iya, iya. HI kita ke Kemlu deh. Jadi ya baru baru ya namanya kita Oh, zaman-zaman mahasiswa itu kan masih belum ini ya, belum iya, iya. perencanaannya belum belum Mhm. Iya. jadi ya Se jalan gitu baru. mhm. Iya. Sebenarnya dulu cita-cita Pak Thomas apa sih waktu di awal gitu? Kan pasti kita punya keinginan cita-citanya jadi apa gitu, seperti itu. Kalau awal-awal tuh justru cita-cita ingin jadi dokter Bu, Oh, iya, iya. sebenarnya. Tapi begitu di Malah udah SMA, mhm, dijalani ya, wah saya mhm, merasa saya tipe yang pas jadi untuk jadi dokter karena kan mhm, mhm, ya untuk penguasaan apa namanya pelajaran biologi juga kan nggak mudah tuh. mhm. Iya, iya. Saya Mhm, sadar bahwa saya bukan nggak cocok nih di kedokteran nih, saya bilang saya nggak kuat gitu mengikuti iya. apa namanya menjalani pelajaran itu. Jadi akhirnya saya bilang ah Mhm, ini nggak mungkin mhm. biologi nih. Ya itu. Oh, iya, iya. Jadi Itu nggak mungkin sempet tes kedokteran ya, Pak, ya? Udah aja, kayaknya enggak. udah nggak bisa ini gitu. Ya. Ya itu Iya. dia mungkin kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita tuh kita nggak pernah tahu Mhm, persis ya kita mhm. tuh cocokin di mana gitu. Iya, mhm, iya, Nah, nah, ya kita jalani dulu, ya selama mhm, kita jalani dengan baik, ya insya Allah ada mhm. jalannya lah kemanapun Iya, itu. betul. Waktu masa sekolah, Pak, waktu SMA, terus kemudian kuliah, senang Bapak kegiatannya apa, Pak, di luar proses belajar gitu, seperti itu? Apa gitu, Eh, organisasi atau kegiatan yang Bapak ikuti? ya kalau zaman SMA itu ya paling saya hanya ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler aja ya di mana Mhm, di ya karena kan mhm, terbatas juga ini kita ruang gerak mhm, kita dan waktu nggak mhm, banyak. Paling saya beberapa kegiatan kalau waktu itu di SMA 8 saya hanya ikut 2 kegiatan yaitu mhm, DKM atau masjid, mhm, mhm. satu lagi yang namanya KIR, kelompok ilmiah remaja. Mmm, mhm, Saya ikut iya. itu aja. Saya Oh, ini apa namanya? Ilmu mhm, gitu.
Iya. Nah, kalau di zaman kuliah di Mm-mm. Unpad saya ikut kegiatan yang namanya English Speaking Union. Jadi ada salah Hmm. satu kegiatan di Unpad, yaitu Mm-mm. karena memang saya suka bahasa Inggris, jadi Mm-mm. itu yang mendorong saya untuk ikut salah satu organisasi itu gitu. Mm-mm. Iya, Itu aja. iya. Oh gitu. Hobi Bapak apa, Pak? Hobinya? Saya hobi olahraga dan musik saya suka bermain Oh, piano, iya. Mm-mm. ya, saya suka olahraga, tenis, Mm-mm. badminton, pingpong saya suka. Kalau musik, penyanyi favoritnya siapa, Pak? Eh, di mana nih, di Indonesia atau di luar? Boleh, di Indonesia sama di luar. Eh, siapa ya? Saya sebenarnya nggak punya favorit-favoritan, Bu. Saya suka Hmm. hampir semua. Mhm. Nah, Hampir semua jenis ya, musik dan ya, ya, baik. gitu. Pak Thomas mau nyanyi dong, boleh? Katanya suara Pak Thomas bagus. Jangan deh, Bu. Jangan deh. Nanti bubar semua, Bu. Kasihan yang udah dengerin, Bu. Iya, baik Pak Thomas. Pak Thomas tadi kan selesai kuliah, kemudian sempat di Kemenlu, tapi karena krisis masih menunggu, kemudian dapat beasiswa di Monash University. Di sini Ya. suka ada teman dosen yang berminat juga kalau misalnya ada pengen kuliah di sana dengan beasiswa dari Australia itu kira-kira persyaratannya seperti apa yang dipersiapkan Pak kira-kira? Itu gini, Bu. Australia tuh menyediakan setiap tahun sekitar 300 Mm-mm. beasiswa untuk Indonesia saja, Bu. Hmm, Dan itu iya. sangat-sangat dianjurkan kalau dari apa namanya, dari lembaga. Kayak waktu Mhm. itu kan saya dari Kemenlu. Jadi kalau teman-teman Ibu Mhm. dari dosen lebih potensial, Bu. Syarat Hmm. itu ya nggak ada yang susah kok. Itu yang standar aja, misalnya kayak standar nilai TOEFL, kemudian Mhm. nilai IPK ya. Nah, Mhm. ini saya sedikit, Bu. Ini ada cerita yang unik nih saya pada Mhm. saat saya ngambil master. Jadi pada saat itu sebenarnya nilai saya jauh di bawah yang diharapkan dari Hmm. requirement-nya. Iya, iya. Tapi Mhm. saya tekad, saya yakin yang penting coba dulu gitu kan. Mhm. Jadi Mhm. waktu itu persyaratannya itu kan IPK tuh minimal 3, Mhm. ya kan? Iya. IPK Mhm. saya 3, Bu. Hmm. IPK saya 2,9 sekian, nggak nyampe Oh, 3. iya. Terus TOEFL itu minimal waktu itu 550. Mhm. Iya. Nah, TOEFL saya juga di bawah 550, TOEFL saya cuma 530, Bu. Hmm. Iya, iya. Nah, Mhm. jadi dan waktu itu ada apa namanya, ada preferensi untuk Mhm. mereka yang dari bagian timur. Mhm. Iya. Diprioritaskan perempuan lagi. Mhm. Nah, saya sudah bukan perempuan, tidak dari Indonesia Mhm. bagian timur, waktu itu dari Jakarta, Bu. Iya. Tapi saya maju aja, saya Mhm. masukkan aja ini, saya apa namanya, dokumen ini apa namanya, persyaratan semua saya masukkan. Mhm. Mhm. Ya, alhamdulillah dipanggil juga tuh, Bu. Hmm. Iya, iya. Juga dites. Rezeki ya, Pak ya? Ya, Mhm. ya, yang penting kan kita lulus pada saat seleksi tesnya kan, memang Betul. tesnya dites lagi, ada tes Hmm. IELTS ya, Iya, iya. OSCE, Mhm. bukan ini, Mhm. bukan TOEFL. Ya Iya, iya. alhamdulillah melalui Iya. bisa saya jalani gitu, Bu. Iya, baik. Pak, ini Esma Zahya ini putrinya apa ya? Ini putri saya yang paling bungsu, Bu, masih SMP nih. Oh, iya, iya. Ada berapa, Pak, putra-putrinya? Saya ada 3, yang nomor Tiga. 1 Nabil, Mm-mm. itu Mhm. sudah semester sekarang di Telkom University. Mhm. Kemudian yang nomor Iya. 6 perempuan, dia Mhm. baru 2 di Universitas Pendidikan Mhm. Indonesia, Mhm. dan yang nomor Iya. baru gabung Esma nih, dia baru 2 SMP. Oh, iya, iya, baik. Baik, Pak, ketika Bapak pertama kali mulai kuliah di Monash University gitu, kira-kira untuk di awal gitu, apa biasanya suka ada culture shock atau seperti apa gitu, pengalaman pertama kali masuk di kuliah di luar negeri gitu, seperti itu bagaimana, Pak? Ya, untuk OSED itu bagusnya mereka punya sistem orientasi dulu, Bu. Jadi Mm-mm. sebelum kita berangkat itu kita di apa namanya, diberikan training di Mhm. Jakarta. Iya. Itu dan lamanya training itu tergantung dari nilai TOEFL kita atau nilai Mhm. IELTS. Jadi Hmm. kalau nilai IELTS kita ya dianggap baik, itu Mhm. sebentar waktu training kita. Karena dianggap Mhm. kita sudah bisa. Karena itu memang sebenarnya training itu lebih kepada bahasa, penyesuaian bahasa, Bu. Ya Mhm. memang kita diberi Iya.
mengenai pengetahuan mengenai apa perbedaan budaya, bagaimana nanti kita menyesuaikan di sana. Nah, apa, jadi kalau yang tadi dikatakan untuk penyesuaian, ya alhamdulillah karena kita ada waktu untuk diorientasi itu, kita bisa menyesuaikan karena kita sebenarnya sudah di gini Iya, informasinya iya. nanti bagaimana Iya. kelasnya seperti apa, terus yang umum misalnya bergaul dengan orang setempat seperti apa. Jadi ya kita Iya, bisa iya. bisa menyesuaikan. Iya, jadi sudah terbayang ya Pak ya, jadi pas kuliah, oh ya udah terbayang lah suasananya seperti apa atau kayak gimana gitu ya Pak ya, karena memang Ya, sudah ini, iya. ini Bu, yang terasa ya kalau saya rasakan sedikit. Kalau kita mungkin kan kita kalau nonton TV ya, kita biasa dengan aksen Amerika atau Inggris ya. Iya. Kita sangat biasa. Tapi pada saat kita kayak berangkat ke Australia dan bertemu langsung dengan orang setempat, ternyata yang menjadi apa namanya menjadi tantangan itu aksen Australia itu beda loh. Nah, Iya. itu perlu waktu untuk kita menyesuaikan. Makanya ngomong apa sih? Ya, Iya. mereka ngomong bahasa Inggris, tapi ternyata aksen bahasa Inggrisnya beda dengan aksen yang biasa kita dengar di aksen Inggris atau Amerika. Itu udah Iya. biasa. Tapi kalau Australia itu agak lain tuh. Oh, iya ya. Jadi mungkin pada saat penyampaian di kelas gitu ya, materi oleh dosen gitu ya, Pak ya, seperti itu. Banyak kan sih teman saya suka di-record aja katanya supaya nanti bisa dengerin lagi gitu pas di rumah gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, tapi lama-lama kita bisa menyesuaikan kok. Nggak masalah. Iya. Kalau misalnya perbedaan nih Pak, sedikit perbedaan kuliah ketika Bapak di Unpad, kemudian di Monash University, kira-kira apa Pak yang apa perbedaannya di mana gitu yang Bapak rasakan gitu? Ya, kalau kuliah sih sebenarnya secara umum hampir sama ya. Karena ya metodenya kan udah sama, kita apa namanya tanya jawab di kelas itu seperti biasa. Cuma yang terasa saya lihat lebih berbeda dan saya kira kita bisa belajar dari apa namanya universitas di luar. Itu keseriusan dalam hal kerja kelompok, Bu. Misalnya kelompok-kelompok belajar, grup kelompok ya. Ya, jujur aja zaman kuliah di mana di Unpad, nggak tahu kalau sekarang udah lebih baik ya. Iya. Itu kita kan punya kecenderungan kalau namanya kelompok belajar itu kan banyak ngobrolnya sebenarnya. Iya. Ya kan? Nanti paling yang ngerjain ini 1 atau 2 orang aja yang serius, serius ngetik. Lainnya ngobrol, tengah ngerujak lah, biasanya gitulah. Banyak intinya lah. Iya. Nah, perbedaan dengan di Australia yang saya rasakan, jadi pada saat kita group study, itu mereka serius, Bu. Nah, di situ saya belajar banget tuh. Saya belajar banget. Jadi setiap kali kita mau ada grup study, saya harus belajar dulu. Karena nanti kalau enggak kita akan malu sendiri pada saat grup study, saat diskusi, semua karena mereka sudah baca, bisa itu exchange knowledge itu luar biasa tuh, saling tanya, saling ini. Jadi betul-betul membahas substansinya. Betul. Kalau kita nggak baca sebelumnya, kita akan jadi orang ya maaf aja jadi paling blow on sendiri gitu. Ngomong aja nggak ngerti apa. Iya. Iya. Belajar tuh, Bu. Belajar banget tuh bagaimana kita namanya grup study. Jadi mereka tuh gini, saya lihat polanya tuh bagus sekali mereka tuh. Mereka kalau misalnya weekend itu atau apa namanya minggu tenang ya, atau minggu yang belum menghadapi ujian itu mereka ya seperti biasa, mereka main kemana-mana, party, bahkan mereka suka party mereka juga kan. Ya kalau kita nggak begitu ini ya, kalau kita nggak begitu bergabung dengan mereka karena kita kan nggak minum ya. Kalau mereka kan rata-rata kalau malam-malam minum sambil minum. Kalau kita Indonesia banyak masih Indonesia juga, kita nggak bergabung, kita biasanya di awal aja ketemu terus setelah itu kita pulang. Nah tapi kalau di masa-masa tenang mereka tuh belajar betul belajar, Bu. Jadi nggak pas itu nggak ada yang keluyuran, nggak ada yang main-main di mana-mana. Nah itu yang saya ini juga itu saya serap juga tuh, berarti ya keseriusan dalam belajar tuh luar biasa gitu. Iya betul. Lebih ini ya, lebih fokus, lebih serius gitu ya Pak ya. Budayanya mungkin agak beda dengan di kita gitu Pak. Ya Pak, kalau pada ini kira-kira yang paling berkesan Pak, mata kuliah, dosen di sana yang paling ini nih rasanya susah banget untuk misalnya lulus atau seperti apa, memahami karakter dosennya atau kayak gimana, seperti itu dialami juga oleh Bapak ya Pak? Secara ini sih enggak ya, karena gini, mereka tuh saya lihat metode aja bagus, jadi mereka itu sudah sangat terbuka. Jadi kalaupun kita punya kesulitan, mereka tuh sangat terbuka. Jadi bahkan apa namanya, itu sangat perhatian.
Mereka mereka langsung tahu dari kita ke kita, misalnya kita ada kesulitan itu ya, itu mereka sangat dengan senang hati mereka langsung membantu kita. Iya. Jadi yang saya rasakan itu begini, kalaupun kita merasa susah, itu karena memang mungkin materinya nggak mudah untuk dipahami gitu. Contoh misalnya saya waktu itu merasakan nggak begitu saya kuasai dengan baik, itu misalnya mengenai mikroekonomi. Iya. Karena memang saya jujur aja saya memang tidak begitu punya passion gitu di pelajaran itu gitu. Dosennya pun mengerti. Jadi dosennya juga bisa mengerti bahwa saya bukan kesulitan saya dalam memahami secara keseluruhan pelajarannya, tapi karena memang saya ada hambatan ini gitu. Saya tidak begitu tertarik untuk mendalami gitu. Iya, iya. Karena saya mengakui lah ekonomi itu bukan bidang saya gitu. Iya, iya, iya. Baik. Karena itu bagian dari mata kuliah ya saya pelajari dan saya harus lulus, itu aja kan. Iya, iya, betul. Jadi, gitu. Nah, iya. yang ini juga Bu Mutia yang saya rasakan sangat-sangat membantu ya pada saat penulisan skripsi, tesis ya. Tesis ya. Saya nggak tahu nih zaman sekarang nih mungkin berbeda juga dengan zaman saya dulu kuliah kan tahun 90-an ya. Nah, itu kan kita ada kecenderungan kalau nulis skripsi itu nulisnya panjang, berbunga-bunga. Iya, iya. Iya. Seolah-olah kalau dulu tebal gitu ya, Pak. Ya, nah betul. Kalau zaman saya itu kalau tebal tuh bagus, berarti ilmiah. Nah, pada saat saya nulis tesis untuk S2 saya baru menghadapi realitas gitu bahwa ternyata oleh dosen saya dikasih tahu kalau menyampaikan satu pendapat itu jangan panjang-panjang, jangan muter-muter. Justru tulisan ilmiah itu harus to the point dan lugas. Nah itu saya pada saat saya nulis itu banyak dikoreksi sama dosen saya, begini cara nulisnya dan saya diajarin sama dia. Di situ saya belajar kalau begitu itu yang betul gitu ya. Jadi mereka tidak melihat ilmiahnya atau bagusnya tulisan atau skripsi atau tesis itu dari ketebalannya, tapi dari penjelasan kita menjelaskan pandang itu cara mereka mengungkapkan dan itu saya belajar sekali itu. Iya betul, lebih simpel aja ya Pak, jangan terlalu banyak. Biasanya prolog kita tuh suka banyak gitu kan, tapi tidak tepat tujuannya gitu ya Pak ya, seperti itu. Kita kan banyak menerangkan, terus suka juga menambah-nambahkan dengan footnote. Nah itu, iya. Itu sama dosen itu kejar tuh Bu, footnote itu sama mereka ditanya kembali. Nah ini kenapa kamu cantumkan footnote ini? Kita harus menjelaskan. Nah pada saat kita itu dia bilang oh nggak perlu, ini kamu menjadi berlebihan menjelaskannya. Itu dicetak maksudnya. Seperti itu ya itu, justru. Iya. Sangat efisien, sangat sekali. Mereka tidak suka gitu karena banyak penjelasan penamanya itu dianggap baik, enggak juga. Jadi kita gini yang saya pelajari, kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan apa yang kita cantumkan. Iya. Sekedar ada ini jadi bagus nih, jadi karena banyak pelengkapnya, enggak juga. Kalau menurut mereka ini redundant, ini berlebihan penjelasannya, sudah cukup keterangan yang kamu berikan. Ya udah berhenti di situ. Nggak perlu gitu. Betul. Iya. Nah, iya, luar biasa Pak Thomas. Pak Thomas, setelah di sana di Monash University itu Bapak menyelesaikan berapa tahun Pak untuk masternya? Master waktu itu programnya 17 bulan, Bu. 17 bulan, ya. 17 bulan, setelah 17 bulan, Bapak langsung pulang ke Indonesia? Iya, karena memang mereka pada saat kita masuk kan kita kan ada kontrak itu, Bu. Itu memang disebutkan kalau kita tidak selesai 17 bulan, kita harus mengganti. Kita harus mengganti, ada biaya yang sudah tinggi. Jadi waktu itu saya kerja keras, Bu. Saya malah menyelesaikan 16 bulan. Sebelum 17 bulan, saya selesaikan dulu 16 bulan. Iya. Jadi 17 bulan, Bapak pulang ke Indonesia, kemudian setelah pulang ke Indonesia, gabung di Kemenlu lagi atau bagaimana Pak? Ya, setelah pulang? Kembali ke Kemlu. Sekitar hampir setahun saya di Kemlu, kemudian saya penugasan pertama di Swedia. Oh di Swedia. Ini kebetulan Pak nih, teman saya Ayomi tinggalnya di Swedia. Oh, betul. Iya, beliau penggiat budaya Pak, gabung di komunitas budaya di Swedia untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sana. Iya. Wah, hebat sekali. Iya.
Oh, Bapak sempat ketika sudah lulus, Bapak di Kemenlu, terus kemudian ditempatkan di Swedia ya, Pak ya? Berapa lama di sana, Pak? Ya, saya bertugas di sana di Stockholm, Mm-mm. Stockholm ya di Swedia itu pada Mm-mm. tahun 2002 sampai 2004 Bu. Mhm. Ya, itu pertama kali di sana ya, Pak ya. Terus, Iya, ya, tugasan pertama. mhm. Eee, pertama kali bertugas di sana, tadi kembali lagi mungkin, dengan beda lagi mungkin ya nanti, ketika Bapak di Australia dengan di Swedia seperti apa gitu, Pak? Ada perbedaan misalnya ketika Bapak pertama kali di Swedia seperti itu, Pak? Oh iya tentu Bu, karena Mhm. kalau paling tidak dari segi status ya, waktu Mhm. di mana di Australia kan saya sebagai mahasiswa. Mhm. Ya, sebagai mahasiswa sebenarnya ya nggak ada ini, nggak ada kewajiban apa-apa kan selain kuliah kan. Mhm. Nah pada Iya iya. saat kan saya menjadi ini Mhm. apa namanya eh, diplomat Bu. Mhm. Saya di sana apa namanya dia menjalani tugas ya pada waktu itu saya ditugaskan di bagian sosial budaya Bu, penerangan sosial Oh, budaya. iya iya. Mhm. Itu Mhm. pengalaman yang paling menarik Bu karena bagi kami semua di Kemenlu tuh penugasan pertama tuh selalu apa namanya Mhm. penugasan yang apa namanya yang paling mengesankan Bu. Iya iya. Iya. Iya, In kalau in lamanya itu 3,5 tahun Bu. 3,5 tahun ya? Kata Ibu 3,5 tahun Iya, katanya, Pak. iya, 3,5 tahun. iya. Iya iya. Bapak di sosial budaya di sana, artinya Iya. di sana itu, seperti apa, Pak, tugasnya gitu untuk di sosial budaya ini, Pak? Ya, jadi kalau penugasan di mana saya kan di bagian penerangan sosial budaya. Nah, Mhm. bagian penerangan itu tentunya memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia mengenai mempromosikan Indonesia lah intinya Bu, Mhm. Iya. Mhm. penerangan sosial budaya. Nah, kebetulan nih saya bisa jelaskan juga Bu, kebetulan istri saya itu kan lulusan seni tari Bu. Oh, iya iya. Nah, Mhm. dia penari. Jadi pada Mmm. saat penugasan pertama itu dia banyak membantu saya Bu mengajarkan dan Mhm. menari juga. Jadi pada saat Mmm. kita di Indonesia, Mhm. istri saya yang nari, Bu. Jadi dia di mana-mana Mmm. nari, dia ngajar Oh, juga. Nanti ada iya? masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang ingin tampil juga, nah dia juga mengajarkan gitu Bu. Jadi ya Mmm. seperti itu. Jadi kita mempromosikan Mhm. mengenai memperkenalkan budaya Indonesia Bu. Iya iya. Eee, ini juga Pak, orang-orang sana juga sama diajarkan tari gitu, seperti itu. Mereka tertarik tidak Pak dengan budaya kita gitu, seperti itu? Oh iya, orang-orang orang Mhm. Swedia sangat tertarik dengan budaya Indonesia, Bu. Karena kan mereka Mhm. melihat kita tuh kaya ya, kita tuh kan banyak sekali Mhm. ininya, Bu. Mhm. Indonesia tuh Iya. kan kaya dengan budaya ya, bahasanya, Mhm. kemudian Mhm. apa namanya Mhm. budayanya. Nah Betul. mereka tuh kagum dengan kita, Mhm. orang-orang Swedia tuh. Ya apalagi kan Mmm. Swedia tuh penduduknya cuma 9 juta ya, Bu ya. Mhm. Iya iya. Mhm. Seluruh Swedia ya. Iya iya. Kita kan ratusan juta. Jadi mereka Iya. tuh melihat kita tuh sekali apa Mhm. namanya luar biasa lah Mhm, gitu. iya iya, betul. Iya, berarti sama, kemarin, minggu kemarin Mbak Yomi ini jadi tamu saya juga di sini, Pak. Beliau juga cerita Oke. perbedaannya ketika perform tarian di Indonesia sama di negara lain. Beliau pernah tari di Prancis, kemudian dan di beberapa negara lain juga. Apresiasinya dari orang-orang yang menonton tarian Indonesia itu yang sangat apa ya, antusias sekali, ekspresif sekali gitu. Beda mungkin dengan ketika di Indonesia, ya terutama generasi mudanya yang tidak begitu mengenal budaya kita gitu ya Pak, seperti itu. Iya, itu betul, betul Mm-mm. sekali Bu. Saya Mm-mm. sejak penugasan di ya sebetulnya kan sekarang saya udah 3 kali penugasan Bu ya di Swedia yang pertama, Mm-mm. kemudian Mm-mm. di Mesir yang kedua, dan yang terakhir saya Mm. di London. Mhm. Betul tuh Iya. yang dikatakan Bu Yaumi itu bahwa memang betul Mm-mm. Bu pada saat melihat apa namanya bagaimana apresiasi Mm-mm. orang orang luar terhadap budaya Mm-mm. Indonesia Mm-mm. itu saya sudah sampai pada tahap perasaan itu bercampur Bu, mixed feelings Bu. Mm-mm. Ya di Mm-mm. satu sisi bangga ya, bangganya bagaimana atau betapa budaya kita tuh dihargai dan diapresiasi oleh oleh Mm-mm. orang orang. Tapi at the Iya. same time kadang-kadang menjadi sedih. Kenapa? Karena ternyata banyak juga justru orang luar yang mempelajari dan mempraktekkan budaya kita, Bu. Hmm. Iya iya. Kan ya kita lihat sendiri di Indonesia anak-anak Mm-mm. kita sekarang banyak yang Iya, juga nggak kenal bahkan betul. dengan budaya Indonesia.
Iya, iya, Mungkin betul. mereka lebih paham budaya luar, misalnya K-pop Betul. gitu kan, mereka lebih Betul. terbiasa. Lebih, Nah iya, ini, lebih seperti itu. Iya. ya Nah, ini saya kira menjadi ini juga mm-mm. nih, menjadi apa? Menjadi tantangan buat kita ya, bagaimana Iya, supaya betul. budaya Indonesia bisa dikenal atau lebih diapresiasi oleh kita sendiri gitu. Betul, iya ya. Nah, nanti minggu depannya lagi itu dari Ukraina, Pak. Beliau itu yang mempelajari tentang budaya Indonesia, bisa beberapa tarian Indonesia dan bisa bahasa Sunda juga, Pak. Nanti Wah, Marinka hebat. namanya. Iya, iya. Pak Hmm. mau nyapa, ini ada Ibu Susi Susanti, teman Bapak ini. Iya, Bu Susi. Iya, silakan Bu ya. iya. Baik, Bapak 3,5 tahun di Swedia. Setelah itu uh, ke Mesir langsung ya Pak ya? Apa pulang dulu ke Indonesia atau langsung penugas Pulang dulu Bu. atau langsung pulang dulu? Ya, jadi sistem rotasi kita tuh umumnya 2 sampai 3 tahun di dalam negeri, kemudian berangkat lagi keluar. Nah gitu. Jadi Oh, saya iya ya. 2004 saya selesai di Swedia, kemudian kembali ke Indonesia. Nah, saya baru berangkat lagi 2008 ke Mesir, Bu. Ya, Iya. 2008, 2008 sampai 2012 ke Mesir, Bu. Iya, iya, ke Mesir ya Pak ya. Nah, gimana Ya, Pak? Ini masuknya ke Timur Tengah berarti ya Pak ya? ya, Dengan Eropa, Timur Tengah, tiba-tiba seperti itu seperti apa Pak pengalamannya Pak ketika di Mesir nih? ya. Mesir itu unik ya, saya Mm-mm. rasa ya. Eh, Dia itu gini, dia memang Timur Tengah, tapi kan dia masuk ke kawasan Afrika juga. Iya, iya. Mm-mm. Jadi budayanya itu lumayan ini, lumayan menarik. Mm-mm, mm-mm. Jadi kita membayangkan gini Bu, kita membayangkan oh ini apa namanya budaya Islam, ya Mhm. kan? Memang Iya, dominan dia memang tentu kan memang mayoritas Muslim ya, betul. Mhm. tapi dia juga punya satu peradaban yang sudah sangat tua. Mhm. Makanya orang Mesir itu ya mereka sering bilang kami lebih tua dari bangsa Arab dia bilang. Jadi Mmm. mereka tidak menganggap Arab, mereka bangsa Mesir Bu. Mhm. Iya, iya. Mhm. Mereka tuh punya pride sendiri, punya kebanggaan sendiri mereka bilang. Mhm. Dia bilang Iya, gini, iya. jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman Mesir itu mereka bilang gini sambil bercanda Mhm. ya, Mhm. gini, kalau kalian semua kan baru 2000 tahun, dia bilang, Mhm. ya kan, Iya, kan kita bukan 2000 nih. Kalau kami sudah 7000 tahun dia bilang hidupnya. iya. Karena kan Iya. Heeh. Mesir itu kan 5000 tahun sebelum Masehi sudah ada mereka. Mhm. Iya, iya. Heeh. Jadi, Lebih nah, itu saya kira Mesir itu salah satu negara yang sangat menarik ya untuk mhm. dikunjungi dan dipelajari ya, Iya. karena memang budayanya luar biasa ya mereka Betul. itu. Iya. Berapa lama Pak di Mesir? Di Mesir saya 4 tahun Bu. 4 tahun. 4 Ya. tahun di sana, Bapak di bagian di bidang apa waktu di Mesir? Di Mesir saya tugasnya saya dua kali dua bidang Bu, rotasi. Pertama saya di bidang protokol konsuler, jadi saya Mhm. menangani negara Indonesia untuk perlindungan warga negara Indonesia. Mhm. Yang 2 tahun saya di bagian politik Bu. Iya, iya. Menarik pada saat saya di bagian protokol konsuler Mhm. itu 2011 kalau Ibu ingat Mesir itu terjadi ini Bu, apa namanya revolusi. Mhm. Mhm. Revolusi Mesir ya. Itu Mhm. otoriter yang sudah 32 tahun Hosni Mubarak digulingkan Mhm. waktu itu. Iya, iya. Nah, Mmm. saya ada di sana, Bu. Jadi Oh. Mhm. saya ikut membantu apa namanya evakuasi warga negara kita, Bu. Oh, mencekam ya, Pak, ya, seperti itu? Iya, tapi sebenarnya Mhm. kalau kepada kita, ke warga kita ya, warga Indonesia, sebenarnya sih kita Mhm. tidak terlalu merasa kaget. Mhm Karena kita mhm. tahun 98 kita kan pernah reformasi juga, Bu. Mhm mhm. Mhm. Iya, Iya, jadi iya. kalau waktu itu saya di Jakarta juga, waktu terjadi reformasi Mhm. saya di Jakarta, jadi Kemlu juga. Mhm. Nggak terlalu kaget karena sebenarnya ya kurang lebih sama lah begitu seperti itu gitu ya Mhm ininya. mhm. Cuma ada ini apa namanya, ada kerumunan massa, ada checkpoint gitu. Mhm Tapi mereka mhm. begitu orang Indonesia, misalnya kita sedang di jalan nih, terus kita Mhm. melewati checkpoint. Mereka Mhm. tanya, wah, Anda dari Indonesia? Iya. Mhm. Nah, mereka Mhm. tidak menyerang kita, Bu. Iya, iya. Kita tahu Mhm. Indonesia dengan Mesir kan hubungan sangat baik, Bu. Betul. Iya, Mesir iya. itu untuk kita ketahui bersama, Mesir itu salah satu negara yang
pertama kali apa namanya menyatakan mengakui Indonesia, Bu. Pada saat kita betul, kemerdekaan Indonesia, Mesir itu salah satu. Dan kita perlu ingat juga tahun 55 kita pernah ada konferensi Asia Afrika. Itu Mesir juga salah satu negara yang punya hubungan kuat dengan kita, Bu. Di Bandung. Dan 10 tahun kemudian saat itu tahun 60 Indonesia dan Mesir sama mendirikan non-blok, Bu, gerakan non-blok. Jadi sejarah yang sangat kuat dengan Mesir, apa namanya hubungan negara dan hubungan orang ke orangnya juga sangat kuat, people to people-nya sangat kuat. Iya. Jadi pada saat situasi itu ya Bapak sebagai di KBRI yang melindungi warga negara kita ya Pak ya, untuk pada saat terjadi revolusi Mesir itu seperti itu ya Pak ya, mengamankan warga negara kita. Dan ya alhamdulillah karena hubungan baik Mesir sama Indonesia ya kita aman-aman saja seperti itu ya. Iya, waktu itu kita sempat memulangkan sekitar 2.600 warga negara kita, Bu. Ya, tapi tidak dievakuasi pulang ke Indonesia kan Pak? Hanya di ini saja di sampai ke Indonesia, Bu. Waktu itu kita, waktu itu pemerintah, waktu itu pemerintah apa namanya menyediakan ini, Bu, menyediakan tiket gratis, Bu. Oh, iya. Itu memang perhatian pemerintah kita, Bu. Jadi kita apa namanya memulangkan dari Mesir sampai ke kampungnya mereka, sampai balik lagi, Bu. Iya. Iya, baik. Apa namanya kita fasilitasi seperti itu, Bu. Baik. Ini kata Ibu Virginia, ayahnya katanya dulunya Verisot, tentara perdamaian Mesir di tahun 75. Ibu, gitu ya? Iya. Kebetulan ayah saya juga, Bu. Ayah saya tuh dulu juga kontingen Garuda, Bu, tahun 77 di Sinai, Bu. Oh, iya. Ayah saya juga dari TNI. Dulu pada saat tahun 77 beliau itu apa namanya ikut bersama kontingen Garuda dan bertugas di Sinai. Iya. Baik, Pak Thomas. Tadi 4 tahun di Mesir, kemudian setelah itu pulang ke Indonesia seperti biasa, langsung tugas lagi langsung ke London gitu ya Pak ya, di London di sana. Ya, betul. Jadi 2012 saya selesai dari Mesir, saya kembali ke Indonesia. Nah, saya ditugaskan ini, Bu. Saya ditugaskan di mana? Di Museum Konferensi Asia Afrika, Bu. Oh, sebelum ke London itu Pak ya? Sebelum ke London saya sebagai sebagai kepala museum KAA, Bu, di Bandung. Iya. Itu menarik. Berapa lama, Bu? Saya 4 tahun, Bu, saya di sana, Bu. Iya. Ya, sebenarnya dari segi pekerjaan itu jauh berbeda dengan tugas saya sehari-hari, Bu. Karena kan ya nggak punya pengalaman juga di museum ya. Saya nggak pernah bekerja di museum juga, tapi ya namanya karena kebetulan Museum KAA di Bandung itu di bawah ininya Kemlu, Bu. Apa namanya? Iya. Jadi akhirnya karena kebetulan keluarga saya di Bandung semua, saya ditugaskan pimpinan Kemlu untuk bertugas sebagai kepala museum di Bandung. Oh, ya. Alhamdulillah selama 4 tahun di Bandung saya banyak mendapat ini juga, Bu, pengalaman, Bu, karena ya bekerja di museum menyenangkan. Iya. Banyak pengalaman, banyak beraktivitas, berinteraksi dengan komunitas, banyaklah ini kita. Kita banyak sekali, Bu, ternyata. Kebayang saya itu, saya memang menunggu cerita Bapak pernah jadi kepala museum KAA gitu. Kebayang saya sebelum gabung di Kemenlu, ternyata KAA itu di bawah Menlu ya Pak ya? Iya. Nah, cerita Pak waktu jadi kepala museum KAA seperti itu gitu, apa yang istilahnya pengalaman yang Bapak rasakan gitu, mengingat sekarang kayak misalnya orang-orang juga hanya sekarang saja kayaknya datang ke museum KAA atau apa mengenal lebih banyak tentang hal itu. Nah, Bapak untuk mensosialisasikannya ke masyarakat gitu seperti itu bagaimana Pak? Ya, betul, Bu. Jadi memang pada saat saya pertama kali di museum itu sama seperti Ibu Mutia katakan, memang kesan umum kita terhadap museum itu selalu kurang baik ya. Artinya begini, museum itu selalu kalau apa namanya, kalau bercandanya kita di antara teman-teman museum, orang itu ke museum cuma 2 kali katanya. Jadi pertama pada saat TK,
ya sama guru-guru Iya, antar ke sana. betul. Heeh. Nah, yang kedua kali pada saat ngantar cucunya, setelah Mhm. jadi kakek udah jadi kakek mengantar cucu ke Mhm. sana. Jadi di Mhm. situ memperlihatkan betapa tidak menariknya museum gitu, Bu. Betul. Iya. Mhm. Nah, pada saat saya di sana, itulah yang menjadi tantangan saya, Bu. Saya ingin merubah persepsi itu. Jadi karena gini, Mhm. umumnya orang kalau ditaruh di museum selalu merasa, wah udahlah, saya udah gak ada masa depan, Mhm. ya kan? Iya, iya. Kan begitu umumnya orang. Nah, Iya. saya justru tertantang, Bu. Saya membangun Mhm. semangat teman-teman di museum. Saya bilang, kita Mhm. ini kita ini bekerja di museum yang punya nilai sejarah Mhm. tinggi, saya bilang. Mhm. Mhm. Apa namanya? Kita tidak harus terjebak pada asumsi seperti itu bahwa kita tidak punya masa Mhm. depan. Mhm. Kita apa namanya hanya dikunjungi orang kalau orang pas lewat aja. Mhm. Mhm. Jadi yang saya coba di sana karena saya lihat di Museum Kaatu kita sudah punya namanya komunitas di sana, Bu, yang Mmm. sudah aktif di sana. Iya, iya. Nah, Mhm. yang saya lakukan adalah saya menggerakkan komunitas ini, Bu. Mmm. Macam-macam komunitas itu, ada komunitas yang bergerak di bidang bahasa, misalnya Jepang, Mhm. Mhm. kemudian Arab, Mhm. Perancis, Mhm. Cina. Kemudian ada juga komunitas-komunitas yang sifatnya itu terkait sama bidang-bidang tertentu, misalnya ada yang bidang Mhm. literasi, ya Mhm. ada Asian African Reading Club. Nah, itu Mhm. tiap minggu kerjanya dia membahas buku, membaca buku dan Mmm. mendiskusi. Iya, iya. Kemudian ada juga komunitas film. Setiap minggu mereka memutar film, filmnya film macam-macam, film tua, film Mhm. apa aja. Tapi Mhm. yang penting di situ bukan soal Mmm. ininya, tapi kita bisa bertukar pikiran mengenai filmnya, mengenai what we can learn from the film gitu, Bu. Mhm. Mhm. Nah, itu bagus. Nah, itu yang saya dorong, Bu. Jadi selama saya di Mhm. sana, saya banyak apa namanya gerakan ini komunitas kebanyakan mahasiswa kan di sana kan yang Mhm. ini beraktivitas. Iya, iya. Saya saya dorong mereka untuk bisa mengoptimalkan keberadaan museum kita. Mhm. Karena Iya, iya. saya museum itu sebenarnya satu satu tempat yang sangat ideal untuk belajar, bukan hanya Betul. hiburan ya. Mhm. Mhm. Hiburan memang betul, memang hiburan itu penting, tapi Mhm. yang lebih utama sebenarnya dari museum itu kita bisa banyak belajar, Betul. menggali Iya. pengalaman dari masa lalu kan, Mhm. Mhm. ya kan? Iya. Jadi Iya. yang saya coba selama selama di sana, Bu, saya coba itu gini, setiap orang datang ke Museum KAA, Mhm. itu kalau dia orang Indonesia, ini yang saya tekankan pada semua pemandu saya, Bu, waktu di sana, Mhm. Bu. Mhm. Mhm. Setiap orang Indonesia, kalau orang Indonesia datang ke Museum KAA, Mhm. mereka harus bertambah rasa nasionalismenya. Mmm. Mereka harus bertambah bangga sebagai bangsa Indonesia. Betul. Ini Mhm. saya perlihatkan begini, Bu. Kita dulu baru 10 tahun ya, baru tahun 55 kan kita baru 10 tahun dari 45 atau baru merdeka. Mhm. Mhm. Tapi kita sudah bisa mengengage, kita sudah bisa mengadakan satu konferensi yang Iya. meyakinkan negara dari berbagai dunia untuk datang, dan Mhm. yang lebih hebat Betul. coba, Bu. Yang lebih hebat dari itu Mhm. adalah kita mendorong mereka-mereka untuk merdeka juga. Iya. Mhm. Makanya itu tadi alasannya kenapa banyak negara Afrika itu sampai hari ini sangat respect terhadap Indonesia. Mhm. Karena mereka Mhm. ingat, Bu, mereka ingat perjuangan Mhm. dulu, bagaimana Mhm. Indonesia membangun itu gitu, bahwa kita bisa Mhm. meyakinkan mereka, Iya. bisa memberikan diri pada mereka bahwa kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, Bu. Mhm. Mhm. Nah, itu Iya. satu poin. Jadi kalau untuk orang Indonesia, setiap mereka yang datang ke Museum KA, saya bangun semangat itu, Bu. Mhm. Nah, kalau Mhm. orang asing yang datang ke Museum KA, Mhm. yang saya inikan ke mereka tuh, yang saya ciptakan ke mereka adalah Mhm. mereka harus memiliki ownership Mmm. bahwa ini KA ini bukan cuma milik Indonesia, Mhm. KA ini Mhm. dunia, milik kita semua Betul. gitu. Mhm. Jadi mereka juga merasa memiliki, Bu. Betul. Nah, Mhm. Iya. itu alhamdulillah itu yang saya bangun selama di sana, Bu. Jadi akhirnya mereka tuh merasa bahwa ya Mhm. museum KA itu bukan hanya sekedar museum, kan mereka juga banyak yang penasaran tuh, Bu. Berapa kali tuh Mhm. ya, misalnya ada turis dari Jerman, dia datang ya, Mhm. terus saya kan Mhm. biasanya Mhm. kalau itu saya temui juga, Iya. Bu, kalau saya Mhm. nggak ada kegiatan, saya temui juga mereka dan saya ajak Mhm. bincang-bincang. Mhm. Mereka bilang umumnya mereka itu penasaran karena begitu mereka lihat di apa namanya misalnya di buku destinasi wisata, ini Mhm. ada museum yang memperingati satu kejadian, satu peristiwa. Mhm. Ini hebat sekali. Mereka Betul. tuh penasaran situ apa Iya. sih melatar belakang Mhm. Mhm. kejadian itu sampai kok sampai Betul. sampai dibuat museum. Mhm. Mhm. Jadi Iya. umumnya seperti itu, Bu. Nah itu. Mereka Mhm. penasaran apa sih Mhm. hebatnya Indonesia gitu loh. Mhm. Bisa Mhm. bikin satu kejadian yang bikin orang semua ingin ingin tahu. Betul. Nah, Iya, itu. betul. Jadi Mhm. ini yang saya kira harus kita ya sekarang ini bangsa Indonesia, terutama anak-anak generasi Mhm. muda tuh harus mulai belajar Mhm. gitu.
Iya. Kita tuh bangsa yang hebat sebenarnya. Kita tuh bangsa yang besar. Iya. Gitu. Jadi kita Betul. kita harus punya kepercayaan diri bahwa kita bisa membangun bangsa kita lebih hebat. Iya. Itu Bu yang saya. Betul. Kan bangsa yang besar yang menghargai sejarahnya ya Pak ya. Iya. Ya, berarti memang programnya Pak Ridwan Kamil ketika beliau jadi wali kota dengan adanya tour on the bus itu, ya saya juga itu pertama kali naik itu dan pertama kali juga masuk museum sih, harusnya memang ini. Nah itu yang memang harus ini ya Pak ya, ditanamkan dari sekarang supaya, ya itu apalagi Museum Asia Afrika itu kan yang bersejarah sekali, historikal banget gitu ya Pak ya. Nah itu, ya. Betul, Bu. Iya, baik. Bapak 4 tahun di sana, kemudian langsung ke London ya Pak ya? Langsung ditugaskan ke London. Ya, di London. Saya bertugas ke KBRI London, Bu. Betul, Bu. Iya. Di bidang apa Pak kalau di London? Di London saya kembali menangani bidang Pensosbud lagi, Bu. Oh, penerangan sosial budaya. Bapak lebih menikmati kalau dari berbagai bidang, misalnya tadi di Swedia sosial budaya, kemudian di Mesir ke politik, terus yang ini kembali lagi ke sosial budaya, sebenarnya yang tantangan yang paling ini tuh yang mana Pak di bidang-bidang yang ditempatkan itu? Sebenarnya jujur aja kalau apa namanya mencoba membandingkan seperti itu kurang lebih sama sih sebenarnya Bu. Jadi gini, agak susah kita untuk mengatakan bidang yang satu lebih baik atau lebih bisa dinikmati karena hanya itu yang akan menjadikan itu menarik itu bagaimana kita juga Bu, bagaimana kita menjalaninya. Iya. Nah, artinya gini, masing-masing bidang itu punya tantangan sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya contoh, kalau yang kayak bidang apa namanya sosial budaya, itu memang ya tugas utama kita kan mempromosikan Indonesia, ya kan. Terlepas bagaimanapun citra kita di mata orang lain, ya kita tetap harus mencitrakan yang terbaik tentunya. Dari Indonesia gitu ya. Nah, kalau bidang politik, bidang ekonomi, tentunya mereka juga punya tantangan lain lagi. Tentunya tidak mudah juga. Misalnya kayak bidang ekonomi. Sekarang ini kan kita juga sedang menggiatkan diplomasi ekonomi, Bu. Nah, bagaimana juga dengan diplomasi ekonomi itu akan bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi ya semua punya tantangan yang menarik, Bu. Nah. Ya itu. Jadi kalau Ibu nanya tadi mana yang paling menarik, ya kalau saya nikmati semua, Bu. Mana aja. Pada saat saya bertugas di Mesir, bidang protokol konsuler memang tidak mudah. Karena waktu itu Bu ya, contoh nih Bu ya, yang ternyata saya juga baru merasakan yang namanya menangani tenaga kerja Indonesia. Sekarang disebutnya pekerja migran ya. PMI sekarang disebutnya pekerja Indonesia ya. Itu tidak mudah, Bu. Ya karena kita secara emosional juga kita terbawa. Ya kan? Kita lihat langsung bagaimana mereka diperlakukan oleh para majikan mereka. Bagaimana saya tuh waktu itu, ini cerita buka-bukaan aja Bu ya, cerita sedikit Bu ya. Jadi, saya itu sampai kaget Bu, yang dia selama ini nggak pernah ngelihat saya marah-marah gitu ya. Saya cenderung sabar orangnya Bu, hampir nggak pernah marah. Tapi pada saat saya bekerja di sana di Mesir, pada saat menangani pekerja migran Indonesia, itu kan emosional saya terbawa juga Bu. Karena kan gimana juga kita nggak bisa gitu merasa tidak ada apa-apa terus biasa-biasa saja karena berhadapan dengan para majikan-majikan yang kadang-kadang mereka kan juga nggak semua juga benar Bu. Banyak misalnya yang mereka menolak untuk membayarkan gajinya atau enggak misalnya kita lihat perlakuan pekerja migran kita yang diperlakukan secara tidak baik, misalnya dipukul bahkan diperkosa gitu. Nah itu kan kita nggak bisa Bu pakai bahasa diplomasi lagi. Saya di situ udah pakai bahasa yang keras juga gitu. Pakai bahasa hukum, bahasa yang menekan mereka juga. Nah kayak gitu Bu. Gitu tuh. Jadi ya memang tidak mudah, tapi ya intinya karena kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, ya kita lakukan sebaik-baiknya, itu aja Bu. Iya. Nah, untuk menunjukkan ke mereka juga bahwa Indonesia juga masih punya, istilahnya punya suatu hal yang mereka nggak bisa seenaknya seperti itu ya Pak ya. Ya kadang-kadang Iya kan. Iya betul. Karena kita kan bagaimana juga kan ada hukum yang melindungi kita Bu. Betul. Jadi dan dalam hal memperjuangkan nasib atau namanya ini mereka tuh ya itulah tugas kita Bu, tugas kita semua perwakilan itu begitu. Iya. Karena bagaimana juga ya itu sudah menjadi bagian tugas dari kita ya. Betul, iya. Setiap negara dengan problemnya masing-masing dan itu jadi ini ya Pak ya, pengalaman dan suatu hal yang berbeda-beda gitu di setiap
ketika Bapak ditempatkan di setiap negara dengan permasalahan, dengan tantangan yang berbeda-beda, itu yang mungkin yang dirasakan oleh Bapak ya ketika bertugas di. Yang pasti ya, yang pasti gini, saya kira teman-teman saya juga yang sekarang ini juga banyak bertugas di luar negeri, Bu, baik itu mewakili pemerintah maupun juga non pemerintah yang sudah tinggal lama di luar negeri juga. Saya kira kita semua memiliki perasaan yang sama gitu. Pada saat kita di luar itu justru rasa cinta kita terhadap negara kita semakin besar, Bu. Betul, iya. Justru kita terdorong punya kewajiban moral untuk membela negara kita. Ya terlepas negara kita juga tidak sempurna, Bu. Betul. Ya kan, tentu adalah sana sini kekurangan ya, baik dari segi segi hukum, dari segi kehidupan sosial. Tapi ya tetap kita punya kewajiban untuk menjelaskan yang baik gitu loh, Bu. Bahwa ya karena gini, orang-orang kadang di luar itu tidak melihat secara utuh kan seperti apa Indonesia. Betul. Nah, kita yang kita mengalami langsung, kita pernah tinggal di Indonesia, terus kita juga tinggal di luar. Nah, kita punya kesempatan untuk menjelaskan itu gitu, Bu. Betul. Dan kita punya kewajiban moral untuk menjelaskan dengan baik gitu. Iya, baik. Justru solidaritas dan ikatan yang kuat itu terjadi ketika kita malah di luar ya, Pak ya, karena ya tadi ada ikatan batin yang lebih kuat dengan teman-teman sama orang Indonesia yang tinggal di negara luar gitu, seperti itu ya, Pak. Iya. Betul. Baik, Pak Thomas, kita nggak terasa sudah mau 1 jam. Tapi sebelumnya ada closing statement dari Pak Thomas untuk lebih menginspirasi kita supaya ada juga nih teman saya yang saya mau datang, pokoknya saya mau dengerin anak saya pengen jadi diplomat nih, harus kayak gimana gitu, seperti itu. Silakan Pak Thomas ya. Apa ya? Ya, mungkin intinya gini lah. Saya kira saya juga tidak ingin jadi apa istilahnya ya. Ya karena kan saya sadar lah mungkin sekarang di forum kita sekarang ini juga banyak yang lebih banyak pengalaman dari saya, Bu. Banyak yang lebih banyak ilmunya lah dari saya, Bu. Jadi saya juga tidak ingin menggarami lautan lah istilahnya, Bu. Ya kan? Sudah. Tapi kalau memang diberikan kesempatan oleh Ibu, saya hanya ingin share bahwa ya, yang penting bagi kita sekarang ini adalah ya kita tetap harus bekerja sebaik-baiknya dan kita harus yakin bahwa kita punya kemampuan baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, Bu. Jadi pada saat kita mendapat kesempatan, baik itu secara formal sebagai wakil pemerintah, sebagaimana yang saya dapatkan, Bu, ya, diberikan amanah sebagai diplomat Indonesia misalnya di luar negeri, ataupun kita kesempatan keluar sebagai mahasiswa atau sebagai siapa membawa diri kita, saya kira kita semua punya status sebagai duta, Bu. Karena saya kira yang namanya duta itu ya oke, kalau duta besar itu secara formal itu ditunjuk oleh pemerintah ya. Tapi sebagai duta Indonesia, sebagai duta Indonesia sebenarnya kita semua menyandang itu, Bu. Iya. Ya kan pada saat kita berinteraksi dengan orang luar, mungkin bukan hanya di luar, pada saat Indonesia pun disitulah kita berperan sebagai duta Indonesia. Kita harus bisa menjelaskan Indonesia dalam konteks yang tepat gitu. Mungkin itu, Bu. Jadi dan disitulah kita tergugah untuk menjelaskan Indonesia dalam konteks yang baik gitu. Jangan terbawa mengkritis tapi justru menjatuhkan bangsa Indonesia sendiri gitu, Bu. Iya, mencerminkan, kata Ibu Virgiana, jadi duta bangsa yang baik. Ya, kita harus harus mencerminkan budaya kita dan harus bangga juga sebagai orang Indonesia. Ketika kita di sana gitu ya Pak ya, harus bangga bahwa kita adalah orang Indonesia yang memang kita juga orang-orang yang hebat dan punya kemampuan yang luar biasa juga sama dengan seperti mereka di luar juga ya Pak ya. Iya. Baik. Baik Pak Thomas, luar biasa sekali, ini nggak kerasa sudah 1 jam kita berbincang dan saya minta izin untuk merekam pembicaraan kita dan mungkin nanti di akhir tahun saya akan membuat buku-buku inspiring story yang dimana semua narasumber itu saya tuliskan dalam bentuk buku. Iya, baik Pak Thomas, terima kasih banyak. Salam saya buat Ibu, buat semuanya, barokallah, semoga sukses selalu dan sehat selalu Pak Thomas. Terima kasih inspirasinya hari ini. Dan semoga kita terus bersilaturahmi ya Pak ya, berkomunikasi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, hari ini sudah gabung dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang dengan topik-topik yang lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.